Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di acara Assalam Education. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi PKN kelas 11 bab 2 yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, dalam bab ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas, tetapi pada video hari ini Ibu akan menjelaskan di subbab pertama yaitu tentang hakikat demokrasi. Demokrasi itu apa sih? Nah, pasti kalian sudah familiar ya mendengar kata demokrasi ya. Nah, tapi apakah kalian tahu arti dari demokrasi itu apa? Nah, kalau kalian berada di lingkungan masyarakat nih atau di lingkungan rumah kalian, jika kalian menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara musyawarah, nah berarti kalian sudah menerapkan sikap demokratis. Nah, apabila kalian juga tapi pada hari ini Ibu akan menjelaskan di subbab pertamanya dulu ya, yaitu mengenai hakikat demokrasi. Nah, sebenarnya demokrasi itu apa sih? Nah, kalian pasti sudah sering mendengar kata demokrasi, tapi apakah kalian tahu arti dari demokrasi itu apa? Nah, Ibu gambarkan ya, jika kalian berada di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumah kalian, jika kalian menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara bermusyawarah, ya, ataupun kalian diberikan kebebasan berpendapat, berarti kalian sudah menerapkan sikap demokratis. Nah, begitu pula dalam lingkup negara. Apabila sebuah negara melaksanakan pemilu secara jujur dan adil, maka negara tersebut telah menerapkan demokrasi. Nah, selain itu, apabila negara juga memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negaranya, dalam negara tersebut, demokrasi telah dipahami dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lanjut ke demokrasi secara bahasa. Demokrasi terdiri dari dua suku kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Ya, demos artinya adalah rakyat dan kratos artinya adalah pemerintahan. Nah, sehingga demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Nah, di sini Ibu mengutip pengertian demokrasi menurut salah satu ahli, yaitu menurut Abraham Lincoln. Nah, pengertian demokrasi ini pasti sudah sering atau sudah familiar kalian dengarkan ya. Nah, jadi menurut Abraham Lincoln, demokrasi is the government of the people, by the people, for the people. Nah, artinya demokrasi itu adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kenapa sih dari, oleh, dan untuk rakyat? Dari rakyat karena pemerintah mendapatkan kekuasaan dari rakyat. Oleh rakyat karena rakyat dapat ikut berpartisipasi untuk memutuskan suatu kebijakan. Nah, untuk rakyat, kebijakan yang dibentuk itu semata-mata untuk mensejahterakan rakyat, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi demokrasi. Nah, klasifikasi demokrasi itu ada tiga ya, dibagi menjadi tiga berdasarkan titik berat perhatiannya. Kemudian yang kedua berdasarkan ideologi, dan yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama dulu ya, yang menurut titik berat perhatiannya. Nah, menurut titik berat perhatiannya, demokrasi itu dibagi menjadi tiga. Ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Nah, demokrasi formal ini adalah demokrasi yang menitik beratkan perhatiannya itu kepada bidang politik. Nah, biasanya demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Kemudian, kalau demokrasi material ini lebih menitik beratkan perhatiannya kepada bidang ekonomi. Nah, kebalikan dari demokrasi formal itu tadi ya, kalau yang material itu tidak terlalu memperhatikan yang politiknya gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada demokrasi gabungan. Nah, kalau demokrasi gabungan menggabungkan kebaikan dari kedua demokrasi yang tadi, yang sebelumnya, dan menghilangkan keburukan dari kedua demokrasi yang tadi, seperti itu. Kemudian yang kedua berdasarkan ideologi. Nah, berdasarkan ideologi ini dibagi
dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Nah, demokrasi konstitusional ini yaitu demokrasi yang berdasarkan kepada kebebasan. Ciri khas dari demokrasi ini yaitu kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi. Kemudian yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar yaitu demokrasi yang mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, dalam proses penyaluran kehendak rakyat ini dibagi menjadi dua, ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, kalau demokrasi langsung yaitu demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya secara langsung. Nah, contohnya seperti yang dalam gambar yang Ibu tampilkan yaitu pemilihan umum. Nah, kalau di lingkungan sekolah itu contohnya adalah pemilihan OSIS. Nah, kemudian yang kedua itu ada demokrasi tidak langsung. Nah, kalau demokrasi tidak langsung itu berarti ada yang mewakili. Nah, kalau contoh di lingkup kenegaraan yaitu adalah pembuatan undang-undang. Nah, tidak mungkin kan seluruh rakyat Indonesia berkumpul semuanya di gedung DPR untuk membentuk undang-undang ya. Jadi diwakilkan oleh siapa? Oleh DPR, seperti itu. Kemudian kalau di lingkungan masyarakat itu contohnya seperti pemilihan ketua RW. Tidak semuanya ikut serta dalam pemilihan ketua RW, tetapi diwakilkan oleh satu orang kepala keluarga saja. Seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be strong.